Pertarungan Pilpres 2024 semakin sengit. Masing-masing pasangan calon didukung oleh tokoh penting yang bahkan turun untuk berkampanye. Sebut saja Yusuf Kalla. Wakil Presiden 2 kali masa jabatan ini resmi mendukung Anies Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Pilihan JK ini berbeda dengan partai asalnya, Golkar, yang mendukung Prabowo Gibran. Menurut JK, pasangan Anies Muhaimin dapat dipercaya. Dia juga bilang pemimpin harus tenang dan tidak boleh emosian. Ya, pemimpin harus tenang, harus mempunyai pikiran gagasan, jangan emosional. Karena persoalan bangsa ini banyak. Kalau tidak tenang mempunyai pikiran, harus mengambil keputusan yang baik. Tentu pemimpin itu jangan emosional. Sementara itu pasangan Prabowo Gibran didukung penuh oleh Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. SBY yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat bahkan menyebut rela turun gunung untuk berkampanye bersama. Dengan izin Allah, masa Pak Prabowo untuk memimpin kita semua adalah melalui Pilpres yang akan datang. For you, saya siap turun gunung. Tak hanya SBY, pasangan Prabowo Gibran juga didukung oleh Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa. Kofifa bahkan resmi menjadi juru kampanye pasangan itu. Tak kalah dukungan dari dua pasangan calon sebelumnya, pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD juga didukung penuh oleh Megawati Soekarno Putri. Presiden RI ke-5 yang juga Ketua Umum PDIP ini bahkan menyebut siap memenangkan Ganjar Mahfud MD di Pilpres 2024 hanya dalam satu putaran. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Gelorakan rasa cinta pada banteng moncong putih nomor 3 dan Ganjar Mahfud MD nomor 3. Percayalah. Sekali lagi, kebenaran pasti menang. Satyam Eva Jayate. Menang, menang, menang. Merdeka, merdeka, merdeka. Kita pasti menang. Satu putaran. Lalu seberapa sengit pertarungan selama 30 hari ke depan jelang pencoblosan Pilpres? Bagaimana pula peta pertarungannya? Tim Liputan, Kompas TV. Pertarungan Pilpres 2024 semakin sengit. Masing-masing pasangan calon didukung oleh tokoh penting yang bahkan turun gunung katanya untuk berkampanye. Sebut saja Yusuf Kalla yang mendukung Anies Muhaimin. Lalu ada Susilo Bambang Yudhoyono yang mendukung Prabowo Gibran. Dan Megawati Soekarno Putri yang tentu saja mendukung Ganjar Mahfud. Lalu seperti apa peta pertarungan di sekitar 30 hari jelang pencoblosan? Kita akan bahas soal ini dengan sejumlah narasumber. Yang hadir di studio ada juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, Ciko Hakim. Selamat pagi. Pagi. Lalu ada juga pakar komunikasi politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Gun Herianto. Selamat pagi. Selamat pagi. Gun. Dan melalui sambungan virtual, sambungan Zoom, ada juru bicara TPN Prabowo Gibran Wihadi Wianto dan koordinator KN. Dewan. Maksud saya TKN ya, Tim Kampanye Nasional Indonesia, ketuker-tuker nih. Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Wihadi Wianto dan koordinator Dewan Pertimbangan Nasional Timnas Amin Anies Muhaimin Hermawi Taslim. Selamat pagi Bapak-bapak. Selamat pagi. Oke, saya ke Bung Ciko dulu. Kalau kemarin pesannya Bu Mega kan jelas nih ya, dimanapun lokasi perangnya harus siap gitu kira-kira. Nah ini kan kalau dilihat lawan politik juga kandidat lain punya orang-orang penting di balik itu. Anda melihat peta politiknya Mas Ganjar dan juga Pak Mahfud, melihat juga tokoh-tokoh penting di balik semua kandidat seperti apa saat ini? Satu hal ya, bahwa kami tetap tentunya semua partai politik, semua kandidat, baik itu kita bicara capres, cawapres maupun caleg misalnya, selalu kan mendekati elit, selalu ingin ada elit-elit dan tokoh-tokoh yang mendukung mereka di setiap daerah di tempat mereka berkampanye dan lain-lain, mencari suara dan lain-lain. Tapi pada prinsipnya yang nomor satu adalah tetap capres dan cawapresnya, karena yang ada di kertas suara kan mereka. Betul. Jadi tetap kami justru memang gencar untuk mendekati elit-elit, tetapi kembali lagi
yang kami lebih gencar lakukan lagi adalah memperkenalkan capres dan cawapres kita sebagai sosok yang utuh ya, karakter, kepemimpinan maupun juga visi misi dan programnya, rekam jejaknya dan lain-lain. Itu yang menjadi yang utama bagi kami. Tetapi kita juga melihat memang yang baru-baru terjadi ini kan Bu Khofifah ada di Jawa Timur ya kan, Emil Dardak. Itu justru yang bikin rame. Itu yang bikin rame. Nah, tapi gini, kembali lagi, saya selalu mengatakan siapapun tokoh itu, siapapun, termasuk kita bicara soal juru bicara lah misalnya, orang-orang yang mengkampanyekan capres maupun cawapres, itu kan seharusnya sosok-sosok dan yang punya karakter yang dekat dengan capres dan cawapresnya gitu. Nah, kemarin saya berada di stasiun TV lain, saya berbicara soal Mbak Khofifah dan Mas Emil gitu. Ini kok cocoknya dukungnya Ganjar dan Mahfud. Kenapa gitu. alasannya gitu? Lain, karakternya lain. Karakternya gitu. lain. Orang-orang yang begitu dekat dengan rakyat, dengan program-program yang begitu menyentuh rakyat. Mereka juga luas, mereka juga punya background organisasi massa yang besar gitu ya, di Nahdlatul Ulama khususnya buat Bu Khofifah dan lain-lain, orang-orang yang bersih, yang berjuang semasa hidupnya untuk mencapai dalam posisi-posisi yang mereka capai gitu. Dan akhirnya kan mereka mengkampanyekan diri mereka, ayolah kalian kan percaya sama saya, pilih Prabowo Gibran. Gitu. Dalam kampanye-kampanye yang saya dengar selalu bicara soal Jokowi, soal Khofifah, soal Emil Dardak. Tidak pernah membicarakan soal Prabowo dan Gibran. Masalahnya masyarakat kan juga nggak bodoh. Masyarakat ini tahu yang ada di kertas suara nanti, Prabowo dan Gibran. Saya kasih contoh yang ada di layar kaca sekarang aja. Pak Wihade ini orangnya sangat wise, ya kan? Orangnya baik, cerdas, dan lain-lain. Ini jauh dari sosok capres dan cawapresnya Pak Wihadi sendiri gitu. Jadi menurut saya yang paling cocok adalah tetap pada akhirnya yang menentukan nanti adalah orang-orang yang sosok-sosok yang ada di kertas suara. Ya kan? Dan kami sangat percaya diri bahwa Pak Ganjar dan Pak Mahfud lah yang terbaik dan masyarakat tahu program-program yang dekat dengan rakyat ada di Ganjar Mahfud. Anda tadi mengatakan Bu Khofifah ini cocoknya ke Ganjar Mahfud, tapi kenapa akhirnya ke Prabowo Gibran? Apa nggak di-approach apa gimana? Siapa sih yang nggak mau ngelirik Bu Khofifah? Itu saya bilang, iya kan nggak ada lah, semua orang pasti ingin Bu Khofifah berada di sana. Tapi nanti soal itu biar nanti saya serahkan kepada paslon nomor urut 1 yang menjelaskan apa. Kenapa kok nomor 1? Nggak apa-apa, biarin aja. Biar ada. Karena cawapresnya orang Jawa Timur dan punya historikal yang tapi cukup kembali panjang. lagi ini, itu kan kembali pilihan pribadi ya. Tapi memang ada seakan-akan ada rumor ya kan, Sekda Provinsi Jawa Timur lagi dipanggil ke KPK, makanya Bu Khofifah ada di sana. Tapi saya menolak untuk membicarakan soal itu. Tapi ini yang berkembang di masyarakat. Tetapi pada prinsipnya kembali lagi masyarakat tahu, masyarakat bisa menilai bahwa yang terbaik adalah capres dan cawapres yang punya program visi misi yang terbaik, rekam jejak yang terbaik dan lain-lain. Bukan semata-mata elit-elit di belakang mereka siapa yang mendukung. Ya, Pak Wihadi, di balik mendukungnya Bu Khofifah Indar Parawansa ke Prabowo Gibran, ini kalau masyarakat awam mungkin Bung Ciko juga menganggap begitu, ini kayak dapat durian runtuh gitu ya. Tapi bukan hanya Bu Khofifah kan sebenarnya punya banyak tokoh penting juga Prabowo Gibran di belakang. Tapi kita secara khusus bahas Bu Khofifah. Kalau dibilang durian runtuh, Prabowo Gibran merasa, tim kampanyenya merasa demikian, kedapatan durian runtuh atau bagaimana nih Pak Wihadi? Sampaikan oleh Bung Ciko itu tadi kan bentuk kekhawatiran aja. Jadi kalau saya melihat bahwa Bu Khofifah, kemudian Pak SBY, semuanya juga memperhatikan track record Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Jadi saya kira Pak Prabowo ini track recordnya mungkin lama juga, mulai dari berkarya di TNI, terus kemudian bagaimana 2 kali juga ikut pilpres dan bagaimana kecintaan Pak Prabowo terhadap negara ini. Dan kalau kita melihat justru visi misi juga, visi misinya juga sudah jelas dari awal mengenai masalah keberlanjutan terhadap program-program Pak Jokowi. Jadi semuanya ini kan memang yang menjadi program, semuanya ada keberlanjutan. Karena kita menginginkan negara ini tidak terpotong-potong, tidak mulai dari awal lagi, tidak start dari awal lagi. Kita ingin bahwa keberlanjutan yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini ada keberlanjutan. Nah ini semuanya kita melihat bahwa kita sudah merasakan selama 10 tahun dengan Pak Jokowi. Saya kira program-program Pak Jokowi ini perlu dilanjutkan. Nah disinilah mungkin tokoh-tokoh ini kemudian melihat bahwa kedepannya Indonesia ini harus lepas daripada kembali ke awal, kemudian dipotong lagi rezim berganti, semua berganti lagi,
dengan mengatakan perubahan, dengan mengatakan ini tidak benar. Tapi kita melihat bahwa, kita lihatlah mulai dari Orde Baru, kemudian pada era reformasi, semuanya kita mesti harus kembali ke titik nol apabila rezim ini berubah. Nah disinilah bahwa Pak Prabowo itu melihat bahwa ini ada keberlanjutan, ada penyempurnaan daripada program-program Pak Jokowi nantinya yang belum berjalan. Ini perlu kesinambungan, perlu waktu. Nah jadi saya kira ini semuanya kita melihat bahwa siapa yang berkomitmen untuk melanjutkan program-program Pak Prabowo, Pak Jokowi. Nah disinilah kita melihat bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran itu semua tokoh juga melihat bahwa kenapa mereka mendukung, beliau-beliau ini mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran, karena menginginkan bahwa Indonesia ini untuk menuju Indonesia 2045 itu Indonesia emas, perlu keberlanjutan dan penyempurnaan daripada program-program Pak Jokowi. Jadi sini saya kira kalau kita dikatakan kenapa Pak Jokowi lagi, memang titik awalnya adalah Pak Jokowi. Karena memang program Pak Jokowi lah yang harus dilanjutkan, bukan program siapa-siapa. Karena 10 tahun ini yang sudah dirasakan bagaimana program-program Pak Jokowi ini untuk bisa diberlanjutkan menuju Indonesia emas 2045. Jadi ini semuanya tokoh ini sudah memandang bahwa mana yang mesti harus dipilih, rakyat juga melihat bahwa program mana yang memang dirasakan oleh masyarakat semuanya. Jadi disinilah kita lihat bahwa pilihan rakyat itu bisa disampaikan oleh tokoh-tokoh itu. Iya, tapi saya lagi-lagi akan concern ke Bu Hovifah karena di tengah pertarungan tiba-tiba masuk begitu nih Pak Wihadi. Kalau tadi Bung Ciko mengatakan bahwa Bu Hovifah ini sebenarnya nempelnya awalnya memang ke program-programnya Pak Jokowi termasuk wakilnya Mas Emil Dardak gitu ya. Tapi kita pengen tahu sih, meskipun kalau misalnya di politik itu sepertinya jaminan jadi kata-kata yang tidak pasti gitu ya. Kalau ada jaminan tertentu untuk Bu Hovifah bisa masuk Prabowo Gibran, saya juga agak nggak percaya kalau ada jaminan khusus. Tapi approach-nya gimana sih kok bisa dapat Bu Hovifah begitu Pak Wihadi sekarang? Jadi sebenarnya kalau kita bicara approach, tapi tentunya bahwa approach itu tentunya akan menyambung. Tapi kalau dengan Bu Hovifah dari awal memang kalau kita lihat dari pertama kali Pak Prabowo bertemu dengan Bu Hovifah itu sudah jauh sekali pada saat belum ada deklarasi. Itu sudah jauh bertemu, sudah ada satu, kalau istilahnya orang mau jadian itu kan sudah ada dulu pendekatan dan segala macam. Itu sudah dilakukan jauh-jauh hari oleh Pak Prabowo. Tapi kok nggak dari awal gitu loh Pak Wihadi, di tengah-tengah peperangan itu baru masuk gitu. Nah disinilah permasalahannya, bahwa bagaimanapun juga Bu Hovifah itu adalah seorang yang taat hukum, karena bagaimanapun juga Bu Hovifah itu statusnya masih sebagai kepala daerah. Diperpanjang loh kepala daerah statusnya, harusnya 31 Desember jadi 13 Februari. Betul, cuman kan ini permasalahannya Pak Bu Hovifah tetap melihat bahwa ya kalau dengan 13 Februari kan cuma dekat saja, jadi boleh dong untuk itu kan. Tapi kalau jauh-jauh ini kan sangat berpengaruh. Jadi saya kira Bu Hovifah sendiri melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo, Pak Jokowi itu kan dari awal mereka Bu Hovifah sudah bicara. Tentunya kan tidak langsung begitu saja. Ini justru ada kedewasaan dalam menentukan sikapnya. Kenapa tidak terburu-buru? Nah inilah ditunjukkan oleh Bu Hovifah. Jadi Bu Hovifah juga tidak sembrono juga, ya kan? Jadi ini benar-benar dilihat siapa memang yang akan memberikan kebaikan kepada rakyat ini. Sehingga Bu Hovifah menentukannya di akhir daripada atau di tengah-tengah peperangan istilahnya sekarang ini, melihat bahwa ini adalah memang yang paling tepat memang mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan jadi ini saya kira sudah tidak langsung begitu saja, tapi ini udah lama gitu kan. Ya, saya ke Pak Hermawi. Pak Hermawi, tadi Bung Ciko juga sempat nyinggung ada apa nih sebenarnya kalau ngomong Bu Hovifah sama nomor 1 nih, saya juga penasaran nih jadinya. Ada apa sebenarnya ketika Gus Muhaimin juga mengatakan bahwa sepertinya agak sentimental begitu menjawabnya bahwa nggak akan berpengaruh lah dengan adanya Hovifah di Jawa Timur, juga saya punya basis yang kuat begitu dan Anies Muhaimin akan tetap bisa menguasai Jawa Timur dengan percaya dirinya gitu ya, Gus Muhaimin mengatakan itu. Nah sejarah historikal yang panjang antara PKB, Gus Muhaimin dan Hovifah ini apakah juga diperhitungkan dalam pertarungan Pilpres, Pak Hermawi? Iya, yang pertama saya coba tidak berbicara tentang personal karena pemilihan umum ini tidak ditentukan oleh person-person. Kita semua saling mengenal orang-orang yang sekarang ada di belakang 01, 02, dan 03. Masing-masing punya reputasi sendiri.
Saya juga mengenal Kofifa sejak tahun 1993, sama-sama studi di UI. Tapi bukan itu poinnya. Oke. Seperti yang barusan kita dengar dari Pak Wihadi, sebenarnya yang capres ini siapa? Pak Jokowi atau Pak Prabowo? Karena tadi Pak Wihadi juga lebih banyak berbicara tentang Pak Jokowi daripada Pak Prabowo. Itu poin yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat tren, ini kan 01 terus menaik ini. Dari survei ke survei, walaupun banyak survei sekarang yang diragukan kredibilitasnya, yang diragukan reputasinya, tetapi kami juga secara internal punya survei sendiri, memang lebih kurang seperti itu. Nah, masing-masing paslon tentu ingin memenangkan pertarungan ini dengan menampilkan tokoh-tokoh besar. Pak JK 2 hari yang lalu di Jawa Timur itu konsolidasi khususnya di kalangan Nahdlatul Ulama, jangan lupa karena beliau juga lama jadi Mustasar NU. Jadi semua ini punya rekam jejak yang baik, ya. Tadi semua sudah dijelaskan, dan bagi kami ini biasa saja. Oleh karena itu tidak usah kita coba mengurangi bicara tentang hal-hal yang sifatnya personal. Pilpres ini jauh lebih besar daripada orang per orang, ya. Kofifa atau siapapun bagi kita itu biasa saja. Yang dikatakan oleh Pak Muhaimin berbicara sebagai orang Jawa Timur, yang dia lahir dan besar juga di sana, jadi dia juga mengerti. Dia juga cucu cicit pendiri NU, jadi masing-masing punya reputasi. Nah, bagi kami itu biasa saja. Yang penting kita lalui semua tahapan ini untuk menjadikan pemilu 2024 ini sebagai pemilu yang paling bermartabat, terhormat, terhindar dari kecurangan. Jujur dan adil itu tidak di atas kertas. Jujur dan adil itu harus nyata. Ini momentum kita untuk memberi pelajaran yang berharga buat masyarakat. Rakyat pintar, mereka cerdas melakukan perlawanan-perlawanan dengan cara-caranya sendiri. Yang paling penting buat kita bertiga ini adalah pemilu ini harus menjadi pemilu yang terbaik. Hasilnya itu tidak diragukan kredibilitasnya. Jadi harus dihindari segala macam bentuk kecurangan dan menghalalkan segala cara. Kami sudah mengalami berbagai macam sejak deklarasi Anies oleh Partai Nasdem 2 Oktober. 3 Oktober 2022 kami membawa Anies dari Aceh sampai Papua. Itu berbagai tantangan kita hadapi saja. Kita anggap itu vitamin. Karena memang antara di atas dan di bawah kan berbeda-beda. Pernyataan di atas dengan implementasi di bawah berbeda-beda. Tetapi jangan berlebihan, jangan keterlaluan. Karena batas kesabaran rakyat juga ada. Saya kira begitu. Pak Hermawi, Anda mengatakan bahwa buat Timnas Amin sebenarnya tokoh-tokoh ini tidak terlalu penting, tapi yang penting itu adalah memang sosok capres-cawapresnya yang bisa membawa ya kalau Amin mengatakan perubahan begitu ya untuk bangsa dan negara. Tapi begini Pak Hermawi, masalahnya masyarakat kita juga masih melihat sosok begitu kadang-kadang. Ini penting juga bahwa misalnya ya, benar masyarakat kita masih melihat sosok tapi gitu, yang ada termasuk Pak Yusuf Kalla kemarin kan juga masyarakat begitu Pak Yusuf Kalla datang ke Jawa Timur. Jangan lupa makin lama dari pemilu rakyat semakin cerdas. Sosok penting, tetapi visi misi kesatuan pandang sebagai Indonesia yang utuh itu jauh lebih penting. Apa artinya menang pemilu dengan segala kecurangan misalnya? Apa artinya menang pemilu kalau rakyat akhirnya berkelahi di bawah? Kita masih ingat 5 tahun yang lalu bagaimana ada paslon yang mengkapitalisasikan agama yang sampai sekarang efeknya kita masih rasakan. Baik, saya ke Kang Gun. Kang, kalau kata Pak Hermawi sosok juga ya tidak terlalu penting, tapi ya punya peran juga yang sangat baik begitu untuk mengedukasi masyarakat, termasuk juga untuk menarik minat masyarakat memilih salah satu kandidat begitu. Nah, kira-kira dari dibalik sosok-sosok ini, saya lihat kalau Pak Ganjar Mahfud kan sudah barang tentu ya Bu Mega berada di balik itu yang paling besar. Lalu juga Anies Muhaimin, sosok besarnya adalah Pak Yusuf Kalla. Nah, sosoknya Prabowo Gibran ini kemarin juga sempat dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi. Dan tadi Pak Hermawi juga menyinggung bahwa ini
capresnya siapa sih, Pak Jokowi atau Prabowo gitu ya, karena sangat lekat sekali mengait-ngaitkan dengan Pak Jokowi. Kalau Anda melihat memang Mungkin begitu. pertarungannya, Saya sedikit ya sebentar, Jadi- sebentar saya kasih kesempatan dulu Ya. Pak. Saya kesempatan dulu ke Pak Kang Gun. Ya. Nah, sosok-sosok ini Anda melihat Kang Gun, bagaimana bisa meyakinkan masyarakat juga untuk memilih kandidat di Pilpres nanti? Iya, ini kan namanya strategi kekuatan rujukan atau Oke. reference power ya dalam persuasi terutama di basis teritorial. Oke. Ini lumrah salah satu instrumen dalam konteks pertarungan berbasis suara. Berbasis suara. Ya, kenapa? Karena kekuatan rujukan itu biasanya akan mengamplifikasi, akan meresonansikan atau menggaungkan, bahkan menyolidkan suara, terutama di basis-basis tertentu. Contoh misalnya, Jawa itu kunci. Karena 115 juta pemilih dari 204 juta itu ada di Jawa. Ya. Jawa Barat contoh misalnya 35,8 juta. Jawa Timur di mana tadi perbincangan tentang Hopipah itu menjadi sangat menentukan kenapa ada 31 juta pemilih di situ. Kemudian kalau kita bicara Jawa Tengah ya itu 28 juta. Nah, belum lagi misalnya Banten 8,8 juta, Jakarta 8,2 juta. DIY 2,8 juta. Total berarti di Pulau Jawa ada 115 juta dari 204,8 juta pemilih. Setengah lebih pemilih ada di. Nah, makanya kemudian Jawa jadi kunci. Karena memenangi Jawa, karena Indonesia menganut sistem kumulatif, ya berbeda dengan Amerika yang electoral college system, Ya. maka kumulasi suara yang ada di Jawa ini akan menyumbang suara tebal pada siapapun capres-cawapres. Oke. Sehingga kalau kita lihat pergerakan di paruh terakhir masa kampanye itu adalah mengoptimalisasi jangkar partai dan mengoptimalisasi jangkar reference power yang menguasai daerah, sebut aja kepala daerah. Begitu. Oke. Hopipa adalah kepala daerah di salah satu battleground Betul. Jawa Timur dengan 31 juta pemilih, sehingga kemudian pasti ya seperti Kang Emil misalnya di Jawa Barat dipersuasi untuk menggarap Jawa Barat secara optimal. Bu Hopipa, Emil Dardak itu jangkar daerah. Sementara jangkar partai seperti Pak SBY dan tentu juga tokoh-tokoh partai lain yang mungkin sebagian kemarin juga secara expose itu diperlihatkan oleh Pak Jokowi bertemu dengan beberapa partai, ya kan? Nah, ini konteksnya adalah menurut saya berupaya untuk menjaga basis suara di daerah-daerah terutama battleground utama. Oke, Ya. jadi di battleground utama. Nah, tapi kalau secara umum begitu, tadi juga kita lihat ada Pak Yusuf Kalla yang notabene bukan orang Jawa sebenarnya gitu kan. Dia orang Sulawesi, tapi mendekat ke Anies Mohaimin dan masuk di wilayah Jawa Timur. Apa yang pesan yang Anda lihat dari seorang Yusuf Kalla yang mendampingi Gus Mohaimin di Jawa Timur? Pertama, Pak Yusuf Kalla itu kan lama dalam konteks menjadi tokoh, ya. Dan sampai hari ini menurut saya masih menjadi tokoh yang kemudian menjadi rujukan juga gitu ya. Sehingga kemudian selain wilayah timur tentu ya, di mana Pak JK berasal dan selalu kemudian jadi pertimbangan kekuatan rujukan itu salah satu itu wilayah timur kan. Itu juga posisinya sebagai tokoh nasional dan karena sudah eksplisit ya untuk kemudian berada dalam konteks ya mendukung pasangan nomor 1, maka kemudian itu kan betul-betul dioptimalkan di paruh terakhir kampanye untuk kemudian menjadi semacam penguat. Ya namanya persuasi kan, persuasi itu ya masyarakat kita masih masyarakat sebagian diantaranya patron klein ya. Dari piramida pemilih itu kan kita bisa lihat elit itu kecil persentasenya, tidak lebih dari 15%. Selebihnya itu attentive public, ya kemudian di bawah yang besar, separuh lebih itu namanya masyarakat awam atau masyarakat yang kerap kali melihat tokoh atau sosok. Tapi tidak sekedar tokoh atau sosok, melainkan juga penguasaan yang disebut dan basis-basis teritori yang disebut dan canvassing atau micro targeting atau sebut aja door to door campaign, kampanye yang basisnya adalah dari satu area, dari rumah ke rumah, dari tempat strategis, dari komunitas begitu. Oke. Nah, ini sepertinya tadi Pak Wihadi juga akan ada yang akan disampaikan sesuatu. Iya, Bagaimana, Pak jadi Wihadi? gini, saya hanya meluruskan bahwa
kenapa kita menyebut Pak Jokowi? Karena memang kita ini mempunyai visi misi adalah melanjutkan program-program Pak Jokowi. Jadi memang bukan berarti bahwa kita selalu dianalogikan bahwa seakan-akan Pak Jokowi. Kenapa kita selalu menyebut Pak Jokowi? Karena memang basisnya adalah kita ini melanjutkan programnya Pak Jokowi. Jadi kita menyebut Pak Jokowi masa nggak boleh gitu kalau kita memang kita mau melanjutkan daripada programnya Pak Jokowi gitu loh. Itu aja saya hanya sedikit meluruskan situ saja. Jadi bukan semata-mata ini capresnya siapa sih, Pak Jokowi itu Pak Prabowo gitu. Udah 20 kali disebut nama Pak Jokowi sama Pak Wihadi hari ini. Loh, ya kan? Kita melanjutkan siapa yang Jokowi gitu lah. Jadi semata-mata hanya ingin melanjutkan program-program Pak Jokowi, termasuk mungkin pemilih-pemilihnya Pak Jokowi pada tahun 2019 begitu ya Pak Wihadi ya? Nah kalau itu ngikut kan? Oke, kalau itu ngikut. Baik, nah setelah jeda ini juga menarik. Benar apa tidak bahwa seorang Joko Widodo yang saat ini dikait-kaitkan terus dengan pasangan calon nomor urut 2 gitu Prabowo Gibran bisa membawa basis suaranya juga untuk Prabowo Gibran. Kita akan bahas sama-sama nanti di Sapa Indonesia Pagi setelah jeda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Menarik kita bahas ketika kita membahas soal Presiden Joko Widodo yang terus dikait-kaitkan dengan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor 2 Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Tadi Pak Wihadi mengatakan bahwa kenapa Jokowi disebut terus ya karena Prabowo Gibran ingin melanjutkan program-programnya. Saya tegaskan lagi dan termasuk simpatisannya dan juga pengikutnya Pak Jokowi bisa suaranya diharapkan masuk juga ke Prabowo Gibran. Nah kalau saya tanya ke Bung Ciko, benar begitu menurut pandangan Anda? Bisa benar bisa tidak. Tapi kan itu disampaikan Pak Wihadi ya. Kalau bicara soal mengawal programnya Pak Jokowi selama ini kan menteri yang paling banyak kan dari Partai Demokrasi PDI Perjuangan gitu ya. Sampai hari ini juga masih ada di sana dan masih solid menjadi pembantu-pembantu presiden. Dan kita dan Bu Mega sendiri sudah berpesan bahwa harus terus menyelesaikan periode ini. Ya, semua menteri-menteri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua kalau kita bicara tokoh tadi ya. Kita bicara tokoh ini kan tokoh ada yang makro, ada yang mikro. Ada yang di tataran elit nasional, elit provinsi, sampai elit kabupaten. Nah kami sangat percaya diri kalau bicara soal Jawa Timur gitu ya. PDI Perjuangan ini punya kepala daerah di 10 kabupaten kota gitu ya. Yang terpadat di situ. Justru peran yang mikro itu yang nah ini kan punya juga peran tokoh penting. ketokohan dan mereka sangat populer di daerahnya masing-masing. Selain itu juga ada mesin politik PDI Perjuangan yang kita lihat di berbagai survei gitu. Survei-survei ini mau yang dibayar siapapun nggak bisa bohong soal kekuatan PDI Perjuangan termasuk di Jawa Timur. Sampai hari ini semua masih mengatakan PDI Perjuangan adalah pemenang, partai politik pemenang di Jawa Timur. Nah ini yang tetap akan kita mempunyai kepercayaan diri situ bahwa kemenangan itu berasal dari akar rumput. Gitu. Walaupun elit itu memang punya pengaruh, tetapi memang akar rumput yang lebih menentukan. Nah tentunya kita bicara soal tokoh-tokoh nih yang sekarang sedang bergabung dan lain. Tapi kemarin ini ada tokoh-tokoh yang menghadap ke Pak Wapres Ma'ruf Amin gitu. Gelisah dengan keadaan pemilu ini. Gelisah dengan carut-marutnya demokrasi di Indonesia ini. Itu dikatakan pada saat HUT PDIP kemarin oleh Pak Ma'ruf kepada Bu Mega. Oh ada kegelisahan seperti itu. Oh iya, adalah pembicaraan-pembicaraan seperti itu. Tapi kan ada tokoh-tokoh yang datang ya, termasuk Pak Syihab gitu ya, dan lain-lain. Nah ini yang kita juga harus lihat dan masyarakat juga melihat. Tapi kembali lagi Pak Wihadi dari tadi saya udah hitungin Pak Wihadi, kalau nggak salah 23 kali sebut nama Pak Jokowi. Nama Pak Prabowo-nya cuma sedikit. Nah ini yang juga masyarakat bisa melihat bahwa karakter kepemimpinan itu nggak bisa begitu aja diturunkan, ya kan? Bahkan seorang Gibran pun bukan bapaknya, karena mereka berangkat dari keluarga yang berbeda. Kalau kita mau jujur, ya kan, Pak Jokowi ini pernah tinggal di bantaran sungai, ya kan, pernah hidup melarat, ya kan, berjuang untuk mencapai apa yang dia capai. Gibran ini kan dari lahir udah jadi anak pengusaha mebel kaya, udah jadi anak presiden dan lain-lain. Dia tidak dekat dengan rakyat dan lain-lain. Begitu juga Pak Prabowo dengan segala pengalamannya, with all due respect gitu ya, tapi kan dia juga mantunya presiden dan lain-lain. Nah ini terlihat ketika debat kemarin Pak Prabowo itu sudah lama tidak bisa dibilangin sama orang, udah lama nggak bisa di-feeding oleh tim, sehingga apa yang ada di pikirannya itu dia merasa dia yang paling benar. Akhirnya dia berhenti belajar soal Kementerian Pertahanan di
tahun 90-an gitu, sehingga tidak keluar gitu kecakapan beliau yang dibutuhkan masyarakat. Tapi itu yang dilihat masyarakat. Masyarakat tetap akan melihat sosok-sosok presiden maupun wakil presiden, bukan sosok-sosok di balik itu. Tetap penting, tetapi nomor satu adalah mereka-mereka yang ada di kertas suara. Oke, mereka yang ada di kertas suara. Tadi juga Pak Wihadi mengemukakan seperti itu. Bahkan juga Pak Hermawi juga menegaskan bahwa ya tokoh-tokoh itu penting, tapi yang lebih penting adalah ya seperti yang dikatakan Bung Ciko tadi, siapa yang ada di kertas suara yang akan dipilih oleh rakyat secara langsung. Pak Hermawi, tapi kalau melihat lawan-lawan politik Anda begitu ya dari 02 dan 03 gitu kan, ini tokoh-tokohnya begitu besar gitu. Bahkan kalau 02 sepertinya cenderung lengkap ini di Jawa. Kalau di Jawa Timur ada Bu Hovifah, Jawa Barat ada Pak Ridwan Kamil. Kalau Jawa Tengah kita tahu sendiri Pak Presiden berasal dari Jawa Tengah dan dikait-kaitkan terus gitu ya dari awal kepada pasangan 02. Anda melihat Anies Muhaimin tidak gentar melihat hal ini? Pak Ya, Hermawi? jadi yang pertama harus diingat, kami salah satu koalisi kami adalah PKB. Ya. PKB itu punya basis utama se-Indonesia itu di Jawa Timur. Betul. Kami punya ribuan kiai kampung yang sudah ditemui baik oleh Pak Anies maupun oleh Pak Muhaimin. Kita terus berkonsolidasi dan pada akhirnya, kalau tadi Anda mengemukakan Pak Gun-Gun mengemukakan teori patron, yang dijadikan patron itu orang terdekat. Apalagi dalam semangat Nahdien ke-NU-an, saya 8 tahun ikut Gus Dur, sedikit tahu banyak. Yang terdekat itu struktur, jadi ada tradisional, ada struktural. Yang tradisional ini biasanya lebih lekat. Kita kalau masih mau percaya kepada survei, kita lihat saja survei-survei. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Muhaimin itu benar. Saya ingin menguatkan apa yang dikatakan oleh Pak Muhaimin. Kita optimis di Jawa Timur karena struktur kita juga sampai ke bawah. Ya. PKB terutama ya, 3 partai dan terutama PKB itu sampai ke akar rumput dan sering-sering terjadi pertautan antara struktur Nahdlatul Ulama dengan PKB. Ya. Memang di PKB itu banyak tokoh yang afiliasi politiknya kemana-mana, tetapi poin saya NU dan PKB di Jawa Timur itu bisa dikatakan hampir menyatu. Oleh karena itu kami optimis Jawa Timur akan menjadi salah satu lahan kami. Itu yang juga kemarin dilakukan oleh PKB ketika mendatangkan Pak JK. Itu yang datang itu semuanya itu adalah tokoh-tokoh akar rumput. Ya. Dan jangan etalase tokoh penting menurut saya, seperti tadi dikatakan Pak Wihadi dan Pak Ciko. Tetapi rakyat ini sudah cerdas. Coba kita lihat bagaimana perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh rakyat kecil atas tindakan-tindakan yang tidak benar saat ini. Kita lihat dari pagi sampai malam di WA kita itu kan banyak. Tapi biar saja waktu yang menentukan, biar saja 14 Februari yang menentukan, tetapi kami optimis. Ya. Bagi kami kebesaran tokoh-tokoh di belakangnya bukan untuk dipamerkan, tapi untuk memberi feeding. Misalnya ketika perdebatan ketiga kemarin, itu ada 4 tim yang membackup Pak Muhaimin, Pak Anies. Ada 1 tim intelijen dipimpin oleh Pak Sutioso. Kami nggak gembar-gembor, tetapi masukan-masukannya nyata. Ada para mantan duta besar dan seterusnya seperti itu. Jadi orang-orang besar itu kita lebih banyak ambil pengalamannya daripada kita bikin dia sebagai etalase. Bagi kami begitu cara pandangnya. Nah, tapi kami optimis Jawa Timur akan menjadi salah satu ladang panen kami pada Pilpres yang akan datang. Saya ke Kang Gun-Gun. Kang Gun-Gun, saya punya 3 pertanyaan yang menarik untuk sepertinya menarik untuk ditanyakan begitu ya. Yang pertama soal Pak Jokowi yang melekat dengan 02 begitu. Kata Pak Wihadi tadi memang yang diambil kan memang program-program Pak Jokowi yang akan diberlanjutkan. Tapi saya menekankan juga tadi bahwa plus ada pendukung-pendukungnya Pak Jokowi yang juga diharapkan bisa mengalir dukungannya ke 02. Ada juga soal ketokohan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang sepertinya lebih dominan dibandingkan tokoh-tokoh besar di baliknya.
Nah, yang ingin saya tanyakan, yang pertama tadi soal Pak Jokowi. Melekatnya Pak Jokowi ke 02 kalau dikait-kaitkan, memang bisa mengalirkan suara langsung ke 02 seperti yang diprediksi publik atau seperti apa kira-kira? Iya, memang begini, basis pendukung Pak Jokowi itu kan sudah cukup lama melekat pada sosok Pak Jokowi karena beliau 2 kali ikut pemilu 2014, 2019. Ya. Dengan kemudian ada namanya reinforcement atau peneguhan dengan model kinerja yang approval ratingnya masih tinggi begitu ya. Dan itu menurut saya memang punya potensi untuk kemudian dipersuasi ada namanya migrasi atau shifting dari Jokowi ke sosok lain kan begitu. Makanya dari awal kan Pak Jokowi saya lihat meskipun tidak eksplisit namanya CPM, Communication of Privacy Management. Beliau kan tidak mengeksplisitkan tapi gesturnya. Kemudian lokasi, kemudian juga berbagai simbol-simbol komunikasi kan mengarah memang ke 02 gitu kira. Nah, ini tentu harapannya ada semacam migrasi tadi pemilih terutama dari pendukung Pak Jokowi untuk masuk ke pendukung salah satu pasangan yang bertarung di 2024, sebut saja 02. Nah, masalahnya adalah kan juga irisan pendukung Pak Jokowi sebagian diantaranya juga adalah PDI Perjuangan gitu. Dan sebagian juga sebenarnya bukan pendukung partai, artinya bukan orang yang party ID pada partai kuat, dan juga mungkin sebagian diantaranya sebenarnya betul-betul tidak berpartai tapi mendukung Pak Jokowi di 2019-2014 dan itu masih bisa dipersuasi oleh kedua pasangan lain. Kenapa? Karena kan juga ada yang kecewa gitu ya terhadap misalnya terutama Pak Jokowi di fase-fase akhir. Dan itu menurut saya menjadi jawaban kenapa undecided voters kemarin itu tinggi. Betul. Ya. Dan tingginya undecided voters itu salah satunya menurut saya karena juga sebagian di antara pemilih Pak Jokowi yang awalnya kemudian di 2014 atau 2019 itu sangat yakin, itu mulai kan goyah, kan, dan masih belum menentukan pilihan. Atau juga kelompok yang sebenarnya sudah punya preferensi, tapi masih bimbang di antara sosok-sosok yang ada itu. Sehingga kemudian begini, satu yang kemudian menentukan menurut saya adalah kepiawaian, baik itu capres-cawapres maupun tim ses, untuk memastikan cara persuasi paling pas dengan segmen-segmen tertentu, yang kemudian itu akan menyulitkan basis suara, terutama menurut saya ini pergerakannya memastikan adanya putaran kedua dari terutama pasangan 01 dan pasangan 03. Kalau misalnya tidak, maka bisa saja itu kemudian narasi satu putaran itu mewujud. Tetapi dalam hitungan saya, dari beragam simulasi, itu sudah sangat sulit. Untuk mencapai probabilitas perolehan suara langsung menang satu putaran. Gitu. Oke, nah tadi juga saya sempat menyinggung soal sosok Anies Muhaimin, terutama Anies Baswedan sepertinya yang mencitrakan diri lebih tinggi begitu daripada tokoh-tokoh yang ada di baliknya, termasuk Pak Yusuf Kalla dan Pak Surya Paloh di belakang Anies Muhaimin ada di situ juga. Termasuk saya ingin juga menanyakan tokoh Nahdlatul Ulama yang ada di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Ini kan tadi juga Bu Hovifah itu Nahdlatul Ulama, Muhaimin Iskandar juga lekat dengan Nahdlatul Ulama dan lain-lain begitu. Siapa sebenarnya yang paling punya pengaruh kuat tokoh Nahdlatul Ulama ini untuk masing-masing kandidat? Termasuk tadi saya tanyakan soal citra Anies Baswedan yang lebih lebih tinggi sepertinya dibandingkan tokoh-tokoh di baliknya, Mas Gun. Kalau ditanya tokoh menurut saya sekarang fragmented ya. Maksud saya tidak kemudian satu betul-betul optimal, dan sejarah Nahdlatul Ulama kita lihat pada saat pemilu langsung sejak 2004 itu akan sangat bergantung kepada momentum. Ya seperti misalnya kemarin Kiai Ma'ruf ada momentum ya kan. Tokoh NU juga. Meskipun misalnya ketua PBNU menjadi wakil waktu itu juga ketika momentumnya tidak dapat, ya itu juga tidak kemudian betul-betul bisa dioptimalkan. Sekarang satu momentum, yang kedua adalah memastikan jejaring kulturalnya juga dapat gitu. Karena kalau misalnya sekedar struktural tetapi tidak kemudian secara kultural itu kemudian punya komunikasi intens, itu juga repot gitu ya. Suara hanya akan ada dalam konteks narasi kampanye tetapi tidak punya imbas di wilayah atau di teritori. Kalau soal Anies Baswedan tadi? Ya, Anies Baswedan maupun Caimin menurut saya juga pergerakan ketokohan kan
bagaimanapun Caimin kan memang suara tebalnya ada di kelompok santri, kan begitu. Betul. Kemudian kalau kita lihat Pak Anies Baswedan bukan tokoh partai, ya kan, dia lahir dari subkultur intelektual. Itu gitu yang menyebabkan Anies Baswedan juga sepertinya lebih menonjol dibandingkan makanya tokoh-tokoh partai di kekuatannya itu memang pada persona dirinya, ya kan, persona dirinya, dan itu kemudian ketika diambil oleh partai, sebut aja Nasdem, maka harus ada dua perpaduan nih. Satu, Pak Anies mengambil ceruk-ceruk baru di luar basis kekuatan partai. Kemudian partai mengoptimalisasi strukturnya, jangan sampai kemudian resminya ke sini tapi akar rumputnya kemana, kan begitu. Oke, saya akan ke Pak Wihadi. Ini biar nggak dibilang nyebut Pak Jokowi yang ke-24 kalinya, Bang Ciko. Saya akan Coba kita dengar. Saya akan menanyakan kekuatannya Pak Prabowo saat ini yang bisa dijual begitu kepada publik, termasuk juga Mas Gibran karena melekat ya. Ini duit tunggal lah kalau ngomongin capres cawapres. Supaya tidak dilekat-lekatkan lagi dengan Pak Jokowi, tapi meskipun memang menjalankan atau melanjutkan programnya Pak Jokowi. Yang ingin dijual dari Pak Prabowo saat ini dan Mas Gibran, kira-kira Pak Wihadi? Jadi begini, kalau kita bicara Pak Prabowo, Pak Prabowo ini sudah mempunyai track record yang sudah semua tahu karena mungkin 2 kali juga sudah maju sebagai capres. Dan saya kira program-program yang ada pada saat ini, Pak Prabowo juga sudah mempunyai visi misi yang jelas dari awal, dan juga Pak Prabowo ini sebagai Menteri Pertahanan yang sebenarnya kalau kita melihat dari debat kemarin, ya kan, itu adalah beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya tidak bisa berkembang karena memang itu tidak bisa disampaikan dengan waktu yang sesingkat itu oleh Pak Prabowo. Jadi saya kira Pak Prabowo sebagai Menteri terbaik pada saat ini juga kan dari kita lihat beberapa rekod. Jadi kalau kita melihat ini, ketulusan Pak Prabowo itu sudah ditunjukkan bahwa Pak Prabowo ini adalah memang merupakan satu tokoh yang memimpin negara ini untuk keberlanjutan, kata-kata keberlanjutan, keberanian untuk melakukan ini. Karena program yang salah satunya yang menjadi program Pak Prabowo adalah masalah hilirisasi. Kalau kita bicara hilirisasi, Pak Prabowo itu jauh sebelumnya sudah membuat satu buku Paradoks Indonesia. Di situ sebelum ada pada saat pemerintahan sekarang ini mengatakan hilirisasi, Pak Prabowo sudah memberikan pemikiran-pemikiran tentang bagaimana terjadinya hilirisasi dan bagaimana yang namanya sumber-sumber daya Indonesia ini jangan sampai keluar begitu saja, tetapi dimanfaatkan untuk masyarakat, untuk rakyat Indonesia. Jadi Pak Prabowo mempunyai visi ke depan bahwa Indonesia ini harus kuat, harus yang namanya mempunyai kemampuan sendiri karena kita ini adalah negara kaya dikatakan oleh Pak Prabowo. Dan ini selalu digaungkan dari awal, dari pencalonan Pak Prabowo yang pertama kali, ya kalau mungkin kita tahu Pak Prabowo mengatakan ada kebocoran, ada bagaimana negara ini jangan sampai menjual begitu saja hasil-hasil daripada resources di Indonesia ini begitu saja keluar, tetapi tidak bisa dimanfaatkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan inilah adalah merupakan sesuatu concern Pak Prabowo mengenai masalah hilirisasi. Dan inilah yang kita lihat bahwa ke depannya kita sudah merasakan pada saat pemerintahan sekarang ini bahwa dengan hilirisasi itu ada kenaikan pada PDB, dan ini nantinya akan terus dilanjutkan Pak Prabowo untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Ya, kalau saya lihat berarti narasinya begini ya, kira-kira 2019 konsisten tetap dibawa oleh Pak Prabowo di 2024 ditambah tadi narasi-narasi baru yang merepresentasikan bahwa Prabowo Gibran ini melanjutkan program Pak Jokowi dengan soal hilirisasi dan lain-lain. Bang Ciko, kalau ingin mencitrakan Pak Ganjar dan Pak Mahfud begitu di luar tokoh-tokoh di belakang yang hebat juga gitu, yang ingin dijual dari Pak Ganjar ya kan seorang sosok muda begitu, Pak Mahfud yang punya track record luar biasa, yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Selain itu ada lagi? Tapi saya ingin menimpali dulu apa yang dikatakan Pak Wihadi tadi soal hilirisasi. Saya rasa no person in the right mind, no candidate in the right mind akan menolak hilirisasi. Ini satu-satunya program yang disebut ini yang juga saya yakin disetujui oleh Anies Baswedan gitu. Semuanya pasti ingin sumber daya kita tidak dijual mentah-mentah langsung, pasti ingin diolah karena ada penyerapan tenaga kerja di situ dan lain-lain. Nah, ini justru menurut saya yang sama dari 3 paslon tadi. Tapi coba dilihat dulu. Tidak ada satupun yang mengatakan ingin menjual bahan mentah ke luar negeri. Nah, itu satu. Yang kedua, kita langsung jawab dulu. Saya katakan gini, bahwa yang namanya hilirisasi. Sedikit aja Pak Wihadi, gimana?
ya, hilirisasi yang sekarang ini, kalau kita baca buku Pak Prabowo Paradoks Indonesia, itu sudah menyantumkan mengenai masalah hilirisasi itu ada dalam Paradoks Indonesia. Jadi saya kira permasalahan hilirisasi itu Pak Prabowo sudah dari awal. Saya rasa hilirisasi itu sudah ada sejak Pak Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia. Itu selalu menjadi cita-cita bangsa. Itu sesuatu hal yang umum saya rasa. Nggak ada kandidat yang akan berani mengatakan kita menolak hilirisasi. Nggak ada itu. Itu sesuatu hal yang kan umum ada aja. juga yang sudah keluar mengatakan bahwa kalau menang hilirisasi akan akan di stop dan segala macam. Saya rasa nggak akan ada yang berani. Hilirisasinya plus katanya. Siapa yang menyatakan kalau menang akan menghentikan hilirisasi? Ini kita bicara Pak Hermawi juga punya perspektif seperti soal hilirisasi. Silakan Pak. Ditanya. Ya Pak Hermawi silakan punya perspektif sebelum saya tanya yang lain ini. Benar kata Ciko tadi. Sekarang pertanyaan saya kepada Pak Wihadi, yang ingin diteruskan oleh Pak Prabowo itu pikiran orisinalnya yang ada dalam buku Paradoks itu, atau melanjutkan Pak Jokowi. Ini kan sudah dari awal dikatakan mau melanjutkan Pak Jokowi. Kita ini 10 tahun loh pendukung. Kita ikut bertanggung jawab terhadap apa yang ada sekarang. Nasdem. Dan sampai sekarang kita komit. Kita diperlakukan seperti apapun, kita tetap komit karena kita sudah janji sama rakyat. Jadi justru saya sama Pak Hermawi yang loyal ya, pendukung Pak Jokowi ya. Saya kembali ke pertanyaan tadi Bung Ciko, yang ingin dicitrakan dari Ganjar Mahfud selain yang sudah saya utarakan tadi. Kira-kira apa saja? Kita ingin mencitrakan apapun yang dekat dengan sosok yang sesungguhnya. Kita tidak mau mencitrakan hal-hal yang jauh dari sosok sesungguhnya. Jadi yang dikatakan Pak Ganjar adalah orang yang gesit, cekatan, lahir dari rakyat, berjuang dari bawah, ya kan? Pak Mahfud pun begitu ya. Dan Pak Mahfud sebagai pejuang keadilan yang paling notable selama era reformasi di Indonesia. Jadi kita bisa bilang dia tokoh hukum yang paling bisa diingat oleh masyarakat selama era reformasi. Pernah menjabat berbagai jabatan di tingkat pusat. Sementara Pak Ganjar sendiri pernah 2 kali menjadi gubernur Jawa Tengah dan berhasil mengurangi angka kemiskinan di Jawa Tengah, bahkan pengurangan itu tertinggi dibanding provinsi-provinsi lain. Jadi ada prestasi-prestasi yang terukur dan jelas. Kalau kita bicara soal Pak Prabowo tadi ya, mohon maaf nih, kalau kita bicara prestasi, bicara pengalaman, yes ada pengalaman. Tapi apakah Menteri terbaik loh kata Pak? Yes ada pengalaman, tapi apakah semua pengalaman berbuah prestasi itu patut dipertanyakan. Kita bicara soal Kementerian Pertahanan kalau dibilang menteri terbaik. Tunggu, menteri terbaik, tapi Pak Prabowo itu selain tidak menyampaikan apa-apa pada debat, tapi ketika dia menyampaikan sesuatu justru excuse ada COVID, ada tidak turunnya anggaran dari Bu Sri Mulyani. Artinya kan dia mengakui ada underperformance di Kementerian Pertahanan. Kalau tidak mengakui ada underperformance, dia tidak mungkin menyalahkan COVID dan Bu Sri Mulyani. Nah itu yang harus diingat, masyarakat pun melihat itu semua. Nah jadi, tetapi adalah situasi pada saat itu. Kalau kita COVID masalah nggak? COVID masalah nggak pada saat itu? Jangan kita menyalahkan. Tapi kalau kita bicara COVID masalah nggak? Tapi di luar COVID dan di luar COVID dan perdebatannya sebenarnya tidak ada pencapaian yang dia sampaikan, itu yang jadi masalah. Perdebatannya Bapak-bapak. Pencapaian itu disampaikan oleh dia kan gampang membandingkan dirinya dengan Menhan sebelumnya misalnya. Bapak sebenarnya cara mengukur perdebatan seseorang. Pak Wihadi. Ya, sebenarnya perdebatan ini harusnya finish di ring tinju kemarin. Jadi jangan dibawa di luar ring tinju begitu. Ini sudah di luar ring tinju. Tapi ya sedikit saja Pak Wihadi ya, silakan. Yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu bukan permasalahan di luar, mempermasalahkan di luar. Tetapi Pak Prabowo itu di hadapan daripada kader-kadernya menceritakan apa yang terjadi pada saat debat. Itu bukan kita memperpanjang. Baik, saya ini harus karena waktu kita juga cukup terbatas. Ini sebenarnya harusnya difinishkan di ring tinju. Kalau di luar ring tinju karena kita akan menghadapi debat dengan tema yang lain begitu nanti. Jadi sebaiknya akan bahas tema debat yang akan kita hadapi. Tapi terakhir saya ke Kang Gun-Gun. Kang Gun-Gun untuk menutup perbincangan kita pagi hari ini dari 3 sosok yang sudah didukung oleh sosok-sosok atau tokoh-tokoh penting tadi di balik ini, yang punya potensi paling kuat untuk menarik simpati rakyat, kira-kira dari 1, 2, 3 ada pandangan tersendiri Kang Gun-Gun soal ini?
Iya, saya tidak bisa jumping conclusion ya. Ya sih. Sulit gitu ya kenapa? Karena setiap tokoh pasti punya insentifnya sendiri-sendiri, insentif elektoralnya sendiri-sendiri. Tinggal sekarang bagaimana misalnya tadi seperti Bung Ciko sampaikan di Jawa Timur yang sebenarnya selalu basis PDI Perjuangan dan PKB begitu. Itu kemudian juga bisa menyuplai suara tebal pada pasangan 03 dan pasangan 01. Meskipun pasti 02 juga berupaya masuk di situ. Misalnya Jawa Tengah itu kandang banteng. Ya. Tapi kan di situ juga ada sekarang sosok Pak Jokowi dan Gibran yang pasti akan penetratif di situ. Jadi sekarang kalau persoalan siapa yang bisa dapat suara tebal akan sangat bergantung pada 3 hal. Satu, narasi. Yang kedua adalah basis kekuatan teritori yang dikuasai untuk dioptimalkan menjadi suara. Kemudian yang ketiga, damage control atau mengontrol potensi kerusakan yang sangat mungkin terjadi pada saat fase-fase akhir. Tapi yang paling penting, saudara, bahwa pagi hari ini perbincangan siapapun tokoh penting di balik para kandidat. Ini diulas juga di halaman 1 Harian Kompas. Para tokoh ini bisa tetap menjaga transisi kepemimpinan ini dengan damai, dengan adil dan bermartabat. Siapapun pemenangnya ya rekonsiliasi penting untuk menjalankan ketatanegaraan ke depan yang lebih baik untuk kepentingan bangsa dan negara. Terima kasih sekali lagi para narasumber saya, Pak Wihadi, Pak Hermawi Taslim sudah bergabung, Bung Ciko juga selamat pagi telah bergabung, Kang Gun-Gun juga terima kasih. Sehat selalu. Jadi nanti difinishkan di ring tinju lain. Baik, terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu. Saudara, masih ada informasi penting lainnya.